di sini kami akan memaparkan materi tentang sistem pemerintahan. Yang pertama, pengertian sistem pemerintahan. Kata sistem berasal dari sistema bahasa Latin dan sistema dari bahasa Yunani. Diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, energi untuk mencapai suatu tujuan. Yang pertama, pemerintahan. Pemerintahan adalah proses atau cara pemerintahan dalam menjalankan wewenang di berbagai bidang, yaitu ekonomi, politik, dan lain-lain dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yaitu suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, sistem pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif atau presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Tujuan kunci pokok dalam pemerintahan negara Indonesia sebelum amandemen. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tinggi di tangan MPR. Yang keempat, presiden adalah penyelenggaraan pemerintahan negara tertinggi di bawah majelis. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang terakhir, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Yang ketiga, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1966 sampai 1988. Bentuk negara adalah kesatuan. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Yang ketiga, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1966 sampai 1988. Bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahan presidensial dan konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1998 sampai saat ini. Dimulainya sistem pemerintahan ini secara pastinya tanggal 21 Mei 1998, tepat pada saat runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sedangkan sistem pemerintahan tetap menganut sistem presidensial. Yang pertama, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Bentuk negara pada periode ini adalah kesatuan, sistem pemerintahan presidensial, bentuk pemerintahan ialah republik, sedangkan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Bentuk negaranya federasi, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan adalah parlementer, dan konstitusinya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang ketiga, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Bentuk negaranya adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, sistem pemerintahan parlementer dan konstitusinya Undang-Undang Dasar
1945. Yang keempat, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1959 sampai 1966. Bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahan presidensial, dan konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1966 sampai 1988. Bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik, sistem pemerintahan presidensial, dan konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1998 sampai saat ini. Dimulainya sistem pemerintahan ini secara pastinya tanggal 21 Mei 1998, tepat pada saat runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sedangkan sistem pemerintahan tetap menganut sistem presidensial Undang-Undang Dasar 1945 masih merupakan landasan yang dipegang dan dikokoh. Yang berikut, pokok-pokok sistem pemerintahan setelah amandemen. Yang pertama, Indonesia adalah negara hukum, berbentuk negara kesatuan dengan prinsip ekonomi yang luas dan wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, sistem pemerintahan adalah presidensial. Yang keempat, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kelima, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang keenam, parlemen terdiri atas dua binakera, yaitu DPR dan DPD. Yang terakhir, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung atau MA dan badan presidensial di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Yudisial atau KY. Yang terakhir merupakan rangkuman dari materi tadi. Indonesia saat ini sistem pemerintahan presidensial. Presiden tersebut dipilih secara langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui pemilu yang diselenggarakan oleh KPK atau Komisi Pemilihan Umum. Sistem pemilih tersebut dilaksanakan secara demokrasi dan jujur tentunya. Inilah sistem pemerintahan negara Indonesia, yakni terdapat presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin utama di negara ini. Di samping itu, Indonesia juga merupakan bentuk negara kesatuan dan juga pemerintahan republik. Peran presiden di sini ialah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan dan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Maka dengan demikian jelas dasar hukumnya bahwa sistem pemerintahan di Indonesia ialah presidensial. Sistem pemerintahan inilah Sistem pemerintahan ialah presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu yudikatif, legislatif, dan yudikatif. Baik, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.